Kemarin kita masih belum membahas jawaban dari UTS ya. Iya Pak, belum. Belum ya. Jadi ini kita coba membahas penyelesaian UTS ya. Karena memang sebelumnya saya lihat masih banyak yang kurang tepat jawabannya ya. Jadi mungkin nanti kita ambil jawaban eh, salah seorang dari eh, mahasiswanya ya. Yang kita nanti bahas mungkin benar tidaknya nanti kita cek sama-sama ya. Jadi ini sebenarnya eh, permisalan sebuah analisis sebuah jembatan sederhana misalnya ya. Jembatan eh, balok gelegar lah ya. Balok gelegar dengan panjang bentang 15 meter. Nah, ini ya. 15 meter plus ya. Kita asumsikan ini 15 meter plus lah ya. Dengan ditambah dengan angka NIM ya. Kemudian ini potongan dari baloknya ya. Potongan balok yang memikul beban di atasnya, nah, itu ya, di atasnya. Jadi ini adalah salah satu kita ambil sebagai balok ya, perhitungannya lah ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya ada sebuah jembatan gitu ya, jembatan balok gelegar gitu ya, yang sederhana lah. Dia memikul beban eh, alat lantai dan kendaraan. Jadi sebenarnya beban-beban yang bekerja pada jembatan itu sebenarnya banyak ya. Ada dari beban lalu lintas, ada beban dari truk, ada beban eh, dari pengaruh suhu ya, lingkungan ya. Tapi ini kita asumsikan hanya bebannya yang bekerja pada struktur ini itu hanya dua ya, dua beban aja ya. Ini sebagai contoh perhitungan aja ya, yaitu beban KID ya dan beban dari sebuah kendaraan truk lah intinya ya, kendaraan truk. Jadi ini adalah potongan melintang sebuah jembatan ya. Nah, ini adalah platnya ya. Nah, ini jaraknya setiap penempatan dari balok itu 135 cm atau 1,35 ya. Misal ini ya, 1,35 meter ya. Jadi setiap penempatan balok-balok gelegar ini ya, ini 1,35 meter ya. Nah, ini 1,35 meter ya. Nah, untuk menganalisis dari balok-balok ini bisa kita ambil sampel satu balok aja gitu ya. Di dalam contoh soal kita ini ya ini satu kita ambil satu ya. Sebenarnya ada dua sih, dua tipe pembebanan yang berbeda di balok kelima balok ini ya. Pertama di sini ya. Nah, di sini nih untuk sebelah kiri dan kanan itu berbeda bebannya ya. Pada umumnya gitu ya. Di sini ada trotoar ya, ada beban pejalan kaki ya. Sedangkan untuk contoh ini kita asumsikan hanya di tengah-tengah ini ya. Jadi kalau ini 1,35 jarak penempatan dari balok gelegar ini ya, maka beban yang dipikul oleh si satu balok ini ya sama ya 1,3,5 ya dari sini ya. Distribusi beban dari eh, balok yang dipikul oleh balok dari si eh, gelegar yang di tengah-tengah lah ini intinya ya. Jadi cukup kita ambil sampel satu ya di sini ya. Nah, ini nanti sama beban di ini yang ketiga-tiga ini sama. Jadi cukup kita analisis satu balok aja ya, satu balok ini aja. Maka ini soalnya seperti ini ya. Jadi
kenapa soal ini muncul ya, eh, di dilatar belakangi beban atau sistem struktur yang bekerja pada balok gelegar seperti ini ya. Jadi ini sebuah perhitungan, mungkin perhitungan sederhana lah gitu ya. Memang tidak lengkap, apalagi di bidang atau di bagian pembebanannya karena di jembatan tuh banyak pembebanan sebenarnya ya. Tapi ini bisa mewakilin proses perhitungan kemampuan dari suatu struktur balok gelegar ini ya, untuk sebuah analisis baloknya gitu ya. Tinggal nanti kalau di lapangan misalnya atau di aktual yang perencanaan jembatan ini berarti tinggal kita tambah beban-beban yang bekerja pada strukturnya ya. Tapi ini hanya untuk membahas soal sebagai contoh perhitungan ya. Jadi makanya di sini muncul 1,35 ya. Dari mana yang 1,35 berarti dia sebenarnya secara antar balok gelegar gitu ya. Sehingga bebannya juga ya, yang dipikul oleh satu eh, balok itu ya se- selebar 1,35 ya. Sedangkan ini adalah pengaku lateral ya. Pengaku lateral dari eh, balok gelegar ini ya, atau penghubung dari kelima-lima balok gelegar tadi yang saya gambarkan potongan tadi ya. Ibarat tanpa atasnya gitu ya. Ini balok ya. Balok sejajar 5 buah tadi ya. Maka dia dihubungkan atau dibuat pengaku lateralnya sebanyak 5 buah gitu bahasa apanya nih ya, gambaran ini ya. Artinya kita masih belum masuk ke perhitungan sebenarnya ya. Ini hanya eh, mengaktualkan bagaimana suatu struktur beban jembatan, analisis balok gelegar ya pada jembatan dianalisis gitu ya, atau dianalisa gitu ya. Nah ini adalah 5 buah ini ya penempatan dan seterusnya lah ini ya, 1, 2, 3, 4 ini tanpa atas misalnya ya. Jadi maksudnya untuk memahami soal ini gitu ya, tujuannya seperti apa gitu ya. Kemudian kita lihat dulu ya salah satu jawaban dari mahasiswanya apa, nanti kita bahas sama-sama gitu ya. Ini ada UTS dari non reguler ya. Kira-kira yang mana kita ambil ya? Kita ambil yang perempuan aja ya. Biasanya perempuan itu tulisannya bagus ya. Bisa di apa namanya? Diikutin lah gitu ya. Oke ya ini ya. Ya, oke di sini ya. Kita coba menyelesaikan ini namanya si Ibu Novia Irvanda. Irwanda ya. Oke, kita jawab penyelesaian. Jadi sebenarnya penyelesaian eh, soal ini ya sudah kita bahas semuanya ya di slide ini ya. Kalau kita lihat per poin ya. Nah, ini misalnya direncanakan profil baja pada balok gelegar tersebut ya. Itu poin pertama dan poin yang kedua ya. Ini 20% dan 30%. Ini sebenarnya jawabannya ada di slide kita menghitung kemampuan dari penampang baja ya. Persis sebenarnya jawaban tahapan-tahapannya ada di ini ya. Itu di poin 1 dan poin 2 ya penyelesaiannya. Jadi kita nanti bikin penyelesaian dari jawaban untuk poin 1 dan poin 2 di ini ya. Prosesnya di sini ya. 1, 2, 3 di sini. 3 lembar ya. Sebenarnya sedikit aja ya. Kemudian untuk penyelesaian poin yang ketiga
Ya, ketiga, hitung kapasitas momen ultimate dari struktur balok gelegar di atas bila menggunakan pengaku lateral ya sebanyak 5 buah. Nah, ini penyelesaiannya ada di ini ya, di pertemuan yang file di pertemuan ketiga ya, keruntuhan buckling ya. Nah, ini contohnya di sini ya. Jadi sebenarnya tinggal diikutin tahapan-tahapan dari eh, materi ini ya, jawaban dari yang sudah kita bahas ya. Nah, hanya saja perbedaannya ya, ini untuk beban mati ya, ya untuk beban matinya ya, ini kita hitung sendiri ya, kita hitung dari berat yang dipikul oleh si balok ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah kidenya kan di sini sudah diberi eh, penjelasan bahwa nilai KID itu adalah berat plat dan aspal ya. Jadi kita hitung nanti berat jenis dari eh, beton ini dan aspalnya ya. Itu nilai beban matinya, beban permanen ya. Beban mati itu adalah beban permanen dari struktur tersebut ya. Untuk beban dari berat sendiri dari balok sementara ini kita abaikan, tidak perlu kita eh, hitung. Tetapi di dalam perencanaan sesuai dengan eh, aktualnya ya itu ya tetap dihitung sebenarnya ya. Karena ini suatu beban permanen juga ya. Tetapi untuk contoh ini beban untuk WF ini kita abaikan dulu. Karena apa? Karena kita belum menentukan dari profilnya sehingga kita tidak tahu berat dari strukturnya ya. Kecuali nanti misalnya tahapannya sudah kita temukan kemudian kita dapatkan suatu profil baja WF misal tertentu. Nah, beratnya juga akan kita hitung sendiri. Artinya nanti kita tambah ya, kita ulang lagi perhitungannya. Tetapi di sini dengan asumsi eh, perhitungan awal itu diabaikan ya. Terus bagaimana Pak sebenarnya proses kalau di perencanaan? Nah, kalau di perencanaan bisa kita tentukan dulu ya di awal misalnya WF 600 300 misalnya ya. Kalau kemudian kita hitung berat sendiri dari baloknya. Ketika nanti misalnya aman berarti sudah itu jadi permanen atau itu yang kita rekomendasikan dari penampangnya. Tetapi kalau misalnya tidak aman ya kita ganti ya menjadi profil yang lebih besar misalnya ya. Jadi di sini nanti nilai KID-nya ya. Nilai KID-nya adalah berat di sini ya. Oke, kita cek jawaban dari yang sudah kita ini ya. Nanti kita koreksi sama-sama gitu ya. Nanti kalau ada merasa eh, jawabannya kurang tepat. Nah, ini saya minta nanti bagi yang merasa aja ya, bagi yang merasa kurang pas hitungannya nanti dikerjakan ulang ya, kemudian yang rapi dan itu menjadi nilai tambahan untuk nilai UTS-nya ya. Tetapi kalau dia merasa jawabannya sudah pas gitu ya dan merasa sudah bagus, ya sudah tidak perlu dikerjakan gitu ya. Tetapi di sini yang bagi yang merasa nanti kita bahas proses pengerjaannya ya. Kalau merasa keliru, nah diperbaiki nanti sesuai dengan perhitungan kita ini gitu ya. Sebagai tambahan nilai dari UTS-nya. Karena apa? Karena saya lihat banyak sekali yang keliru ya. Oke, kita cek di sini jawaban misalnya Ibu Irfanda tadi ya, Irwanda ya. Nah, di sini contoh sudah menggunakan BJ 41 ya. Oke lah ini aman ya. F-nya sudah ini aman ya. Kemudian nah ini mestinya dibuat dulu ininya ya, apa namanya? Gambaran soalnya ya, biar lebih lengkap lah ya. Jadi ini kadang penyelesaian seperti ini kan kita nggak tahu yang berapa ininya ya.
eh, strukturnya gitu ya. Jadi kalau bagus itu ya dibuat digambar ulang lagi nanti ininya ya. Sesuai dengan hasil hitungan misalnya jumlahnya tadi di sini nomor NIM-nya adalah 5 ya. Nah, terakhir di sini 5. Jadi di sini 5 berarti 20 ya, 20 angkanya ya. Kemudian di sini eh, berat dari tebal aspal dan plat lantai. Nah, ini tidak bisa kita jumlah ya. Karena apa? Karena berat jenis aspal dan berat jenis plat apa? Plat lantai dari beton itu berbeda ya. Jadi untuk nilai KID-nya ya, KID-nya di sini hitung sendiri untuk plat lantainya. Di sini disebutkan di soal itu 15. Berarti berat nilai KID dari beton yaitu 0,15 ya dikali lebar dari plat lantainya tadi itu 1,35 ya. Nah, ini meter ya. Ini meter, kemudian ini meter ya. Kemudian dikali dengan berat jenis dari beton. Ya, ini dari KID dari beton ya. Nanti diperbaiki jawabannya ya. Beton. Berat jenis beton itu adalah, cek lagi nanti di berat-berat material ya. 2,4 ton meter kubik ya. Nah, ini meter kubik pangkat 3 ya. Ini meter pangkat satu. Ini meter pangkat satu ya. Panjang ya. Ini mati ya. Ini mati. Jadi sisa sama dengan berapa? Ambil kalkulator kita coba hitung sama-sama ya. Biar nanti bisa diperbaiki ininya ya. Jawabannya. Bagi yang merasa keliru menjawabnya ya. Ya kalaupun merasa misalnya oh, sudah itu aja ya sudah. Itu aja nilainya nggak apa-apa ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk memperbaiki jawabannya ya. 0,15 dikali 1,3. Sama-sama menghitung ya, biar nanti mungkin bisa dipahami ya. Jadi di sini adalah sebesar 0,486. Kalau yang salah, nanti yang keliru, nanti di ini aja ya, langsung dikonfirmasi ya. Jadi di sini adalah ton meter jadinya ya, meter panjang ya. Karena di sini 3 pangkat 3 tadi ini nih, hilang, jadi bebannya adalah Q sebesar 0,486 ton meter panjang ya. Ini sumbangan dari beban beton. Sekarang dari aspal ya, aspal. Nah, kalau misalnya nanti di dalam di atas jembatannya ada urukan misalnya urukan tanah atau base A, base B gitu misalnya, nanti tinggal dihitung ya berat jenis tanah itu dikalikan tebalnya berapa gitu ya. Nah, ini 0,07 tebalnya ya, dikali ini meter ya, dikali 1,35 ya, 1,35. Kemudian berat jenis aspal itu kalau tidak salah ya, nanti dicek lagi ya. 2,2 ya, ton meter. Kembali lagi di sini adalah meter kubik ya. Jadi satu kubik berat dari sebuah aspal ya, campuran aspal lah ya, yang sudah ini itu 2,2 ton. Ini kalau beton 2,4 ton meter kubik ya. Jadi ukuran satu-satu itu beratnya 2,4 ya. Jadi totalnya di sini 0 0,07 dikali 0, bukan 0, ya. 1,35 dikali 2,2. Jadi di sini 0,207 ton meter ya. Oke ya. Jadi nilai KID-nya sama dengan ya 0,4
beban mati misalnya ya, beban mati atau beban permanen ya. 86 ditambah ini ya, 0,2, 0,7 ya, ditambah 0,486. Jadi di sini totalnya adalah 0,693 ya. Oke, kita catat ya, biar nanti bisa memperbaikinya ya. Kita foto dulu ya, biar oke ya. Kita dapat nilainya ya. Nah, sekarang kita dapatkan suatu struktur ya, struktur dari struktur dari balok jembatannya ya. Nah, ini. Mungkin ini juga nanti soal tugas besar kita buat ya, tapi kita rubah ya. Jadi karena ini wajib juga punya tugas besar, ya mungkin soal ini nanti kita jadikan tugas besar ya sebagai persyarat untuk eh, mengikuti UAS ya. Oke, tadi di sini ya. Nah, ini kita contohnya kita buat ya. Di sini 4 meter ya. Kemudian di sini karena tadi dia 5 ya, 5 ya. Karena persis di sini adalah di tengah-tengah, berarti di sini ya totalnya kan 20 ya, 20 meter. Berarti 20 meter ini sudah 9. 20 dikurang 9 berarti sisa 11. Ya, 11 bagi 2 berarti di sini 5,5 ya. Jaraknya 5,5. Nah, ini ya. 5,5 kemudian 4 tambah 5 ya. Sudah benar ini ya. Ini adalah beban hidup ya, PL. Di sini disebutkan PL ya. Ini PL 6 ton ya. Ini PL1 ya, PL2 ini juga 12 ya. 12 ton. Di sini PL3 12 ton ya. Ini tadi nilai KID-nya 0,6939 ya. Ton meter. Nah, ini ya meter panjang. Jadi sepanjang ini setiap 1 meter ya 0,69 ya setiap 1 meter gitu ya. Nah, karena ini kita eh, di- digunakan kombinasi pembebanan 1,2D tambah 1,6 beban hidup ya, maka beban mati ini dikalikan 1,2 ya. Jadi di sini adalah dikalikan 1,2 ya. Jadi berat strukturnya karena kita kombinasi di sini ya, jenisnya beban mati berarti kita kalikan 1,2 ya. Ini namanya kombinasi ya. 1,2 dikali tadi 0,693 ya. Jadi beban realnya atau beban perencanaannya ya. Jadi 0,8316 ton meter ya. Nah, ini yang saya katakan di awal ya. Kenapa ini 20% dinaikkan padahal awal berat aktualnya ini sebenarnya kan 0,6936 ton meter ya. Karena ketebalan 15. Ini tadi kita kalikan 1,2 ya. Kenapa? Ini mengakomodir misalnya
kekeliruan di lapangan yang tadinya kita rencanakan misalnya 15 senti, totalnya mungkin tukang atau pada saat di lapangan kelebihan menjadi 17 senti misalnya. Jadi masih aman bangunannya karena apa? Kita sudah meng-up gitu ya, meng-up beban itu 20% ya. Jadi melenceng 20% itu masih aman ya ketebalannya. Itu fungsi dari kenapa 1,2D ditambah 1,6 L ini ya. Jadi mengakomodir bisa jadi kekeliruan-kekeliruan perhitungan ataupun faktor-faktor X lah seperti itu ya. Makanya kenapa dibuat di sini ya. Kemudian beban PL1 ini juga kita kalikan 1,6 karena ini kategori beban hidup. Jadi kita kalikan dengan 1,6 ya. Jadi di sini 1,6 dikali 6 ya. Berarti sini 9,6 ya. 9,6 ton jadinya ya. Kemudian di sini kali 12 ya. 1,6 dikali 12. Berarti 19,2 ya. 19,2 ya. Kemudian di sini 19,2 ya. Jadi beban kita sudah kita hitung beban pada struktur ini yaitu beban aktualnya ini ya. Beban perencanaannya lah gitu maksudnya. Beban rencananya ya. Yang sudah dikalikan kombinasi ya. Nah, kalau udah sampai di sini kita masuk ke slide ke slide eh, materi kita gitu ya. Kalau sudah dapat strukturnya ya, kita foto ya, biar nanti kita tahu lanjutannya ya. Oke ya. Nah, kita masuk ke perhitungan dari slide yang di pertemuan yang kedua ya. Kita ambil dulu nih ya, contoh soalnya tadi ya, biar ini nggak keliru ya. Oke, kita masuk ke, bukan ini ya, materi yang ke pertemuan kedua ini ya. Oke ya. Nah, ini sudah masuk ke soal ini kan sudah aman kan? Beban hidupnya sudah ada ini ya. Beban matinya ini ya. Kalau yang ini ya 8,0,831 ton ya. Ini kilogram ya, tinggal diganti satuannya aja nggak apa-apa ya. Kemudian beban hidupnya L ya. L di sini kebetulan di contoh soal kita ini apa di contoh soal yang sudah kita bahas kebetulan dia satu jenis ya. Ki, makanya di sini dijumlah sama-sama ya. Tetapi karena di struktur kita dia berbeda jenis bebannya, ini beban terpusat ya, atau beban titik ya, ini berasal dari sebuah roda kendaraan lah ibaratnya ya, kontainer ya itu bahasanya ya, atau kalau di jalan eh, apa namanya, di jalan eh, industri atau di HPH misalnya kan ada truk yang besar itu kan, pengangkut pengangkut eh, kayu lok lah misalnya kan ada tiga kendaraannya tiga rodanya nah ini itu berasal dari roda kendaraan itu ya makanya di sini disederhanakan dia menjadi sebuah beban terpusat ya dari roda kendaraan ya yang persis kita asumsikan dia persis di posisi atas balok tersebut gitu ya memang kadang kala ini kan balok misalnya ya ini balok kadang kala yang rodanya ada di sini gitu kan ini kan plat lantai ya. Nah, bisa jadi rodanya di sini gitu kan, bisa jadi persis di sini ya. Nah, kenapa kita ambil persis di sini ya? Karena yang paling ekstrim itu dia berada di sini ya, posisi di sini. Kalau di sini dia si balok ini akan lebih ringan
Ya, karena apa? Dia terdistribusi ke kiri dan kanan ya, ke kiri dan kanan. Ban roda ini tadi ya didistribusikan oleh si plat lantai ini tadi sehingga separuh-separuh. Kalau separuh-separuh berarti bebannya kan terbagi rata makin ringan. Tetapi ketika persis dia di sini ya itu eh, beban yang paling ekstrim yang dipikul oleh si balok ini gitu ininya ya. Logikanya seperti itu. Dan ini juga penempatan si beban titik ini juga kita asumsikan ini yang paling ekstrim posisi ini. Sebenarnya banyak formula sebenarnya. Kadang roda kendaraan itu kan masih awal masuk, ya masih satu roda berjalan terus, berjalan terus, berjalan terus, sehingga dia aman lewat gitu. Pernah kita mungkin lihat apa namanya visual dari sebuah jembatan yang runtuh gitu ya. Ketika dia dilalui oleh sebuah truk misalnya, kan, di pinggir dia posisinya masih aman jembatannya, tapi pas persis di tengah, baru amblas jembatannya ya. Banyak gitu ya gambaran video visual misalnya ya. Nah, karena apa? Pada saat posisi truk itu berada di tengah, itu yang paling maksimum. Nah, gitu bebannya ya. Itu yang paling maksimum. Sehingga itu yang kita analisis ketika menentukan berapa profil baja yang kita nanti rekomendasikan ya kita asumsikan ya bahwa kendaraan ataupun truk itu berada persis di tengah-tengah bentangnya itu yang paling ekstrim ya. Tapi sebenarnya untuk lebih akurasinya ya kita hitung, kita coba-coba gitu ya bahwa oh gimana kalau posisi truknya misalnya di tengah ya, kemudian roda belakang di tengah-tengah persis ini apa yang mana yang lebih besar nanti hasil perhitungan momennya ya. Gitu maksudnya ya. Kenapa kita asumsikan di soal UTS kita ini kita langsung asumsikan posisi truknya itu di tengah gitu. Contohnya seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam aktual perencanaan ya pastinya formulanya ya apa formula posisi truk itu kita harus pertimbangkan di mana yang paling ekstrim yang paling berbahaya gitulah ya. Oke ya ini sudah dapat ya biar lebih jelas maksudnya ya. Eh, ini sudah dapat kita ya ini sudah dapat ya. Nah kita lanjut ke penyelesaian berikutnya ya. Nah ini ya. Kalau kita lihat contoh jawaban si dari mahasiswa ya, dari Ibu Novia ya. Nah, ini kan di jumlah ini sudah keliru ya. Karena dia tidak sejenis sudah ya. Bebannya ini beban Q, sedangkan beban kita P ya. Oke, ini sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan ya. Tidak bisa dijumlah. Ini juga sudah keliru karena berat jenis dari suatu material itu berbeda ya. Aspal dan beton berbeda ya, sehingga tidak bisa kita kalikan langsung di sini ya, tapi dipecah-pecah itu ya. Oke ya. Nah, kemudian momen ya, perhitungan momen tidak bisa kita menggunakan perhitungan momen seperti ini ya. Ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kita kembali ke metode slide yang pertemuan yang kedua ya. Nah, kita menghitung ini ya. Ya, kembali lagi memang ini kita harus menguasai mekanika teknik ya. Ini tidak bisa kita gunakan rumus ini ya. Rumus ini tidak bisa ya. Nah, kalau yang ini sudah lewat ya. Sudah dapat ini semua strukturnya 9,6, 12, 19,2, 19,2 jarak sudah ada ya. Kemudian beban Q-nya sudah ada ininya. Sehingga kita masuk ke tahapan B ini ya. Ini sudah lewat sudah selesai, ini sudah selesai ya. Kita masuk ke perhitungan momen nominal ya. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan rumus ini seperlapan ini ya. Tetapi kita menghitung mekanika tekniknya ya, ini ya. Berarti kita harus menghitung misalnya sigma momen A ya. Nah, ini mekanika teknik sama dengan nol ya. Berarti ini VA ya. VA dikali jaraknya tadi 20 totalnya. 20
Kemudian ini bukan sigma momen A, tapi sigma momen B-nya, sorry ya. Ini sigma momen B. Berarti kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada titik B ini. Ini misalnya B, kita asumsikan sini B ya. Ini A ya. Jadi sigma momen B, jadi gaya-gaya yang bekerja pada struktur ini kita kalikan terhadap jarak terhadap titik B. Nah, ini mekanika teknik lagi nih ya. Jadi ini VA, ini kita asumsikan, bukan asumsikan, aktualnya ketika ada beban yang dipikul seperti ini, berarti tumpuan ini